Nah, kita mulai yang button tab dulu ya, selingan ya, button tab. Terus kemudian nanti kita akan coba drawer, baru authentication ya. Nah, di dalam button tab ini saya sudah kirim lewat email ya. Kalian bisa jalankan dulu, cuman sambil saya jelaskan ya, yang terpentingnya tuh. Jadi, yang perlu kita lakukan untuk bottom ini, kalian jangan lupa download paketnya guys. Namanya button tab ya. Jadi kalian harus eksekusi button tab seperti yang di depan. Oke. Nah, kelihatan ya, ini button tab. Inilah istilahnya. Tuh ya. Tambahin ini. Ini eksekusinya. Catatan juga saya udah kasih di email. Nah, kemudian yang perlu kita lihat di sini, di bagian button tab, kalian perlu import namanya create bottom navigatornya. Ya. Tujuannya apa sih? Biar nanti ada di bawah nih nanti tab-tabnya. Nah, kemudian ini seperti biasa ya. Ini kita bikinin fungsi details ya. Kemudian kita bikinkan fungsi function ya, yang ini. Kemudian kita bikinkan fungsi setting. Oke. Kalau kalian lihat ya di bagian home, di bagian detail, ini normal ya. Maksudnya ketika kita pencet detail, keluarnya isi label aja detail ya. Nah, kalau di bagian home screen, ketika dia klik, dia akan mengarah ke details. Oke. Terus kalau misalkan bagian screen, ketika diklik screen-nya, dia akan mengarah ke detail juga. Oke. Nah, ini baru fungsi-fungsi saja ya, baru fungsi-fungsi. Ya. Kemudian dibikinkan stack-nya. Kayak biasa lah ya. Untuk home stack kita bikinkan stack-nya itu home-nya itu ada dua, home dan detail. Walaupun detail itu bagian dari home, cuman ya definisikan juga gitu loh ya. Jadi didefinisikan tuh. Satu definisi istilahnya satu function di dalam home stack navigator ada dua screen berarti. Screen yang home, screen yang detail. Oke. Sama halnya dengan yang setting. Setting itu ternyata kita bikinkan dua screen. Setting dan detail. Nah ini yang berperan ini. Di sini yang kalian perlu tambahkan yaitu buttonnya. Bottomnya ini nanti di bawah itu cuma ada dua bottom, yaitu home dan setting. Ya. Jadi pengertiannya kalau dia klik button home, dia akan lari ke home stack screen. Nah, ketika dia lari ke home stack screen, apa yang dilakukan? Ada dua. Ada dua apa? Ada dua screen kan? Home sama detail. Kayak gitu. Jadi, kalau misalkan dia klik detailnya, nanti akan keluar detail. Oke. Terus sama halnya dengan yang setting. Kalau dia setting, dia mengarah ke setting start-nya. Nah, di setting start itu ada dua screen. Ya. Sama di sini screen setting dan detail. Kalau setting kita klik ya dia mengarah ke screen, ya. Kalau detailnya kita klik sebenarnya sama kayak yang tadi ya. Ini detail screen. Nah, seperti itu. Jadi yang penting konsepnya ya. Coba kalian jalanin dulu, terus dipahami deh flow-nya. Jadi lebih cepat nangkep. Sekarang yang drawer ya. Kalau drawer kalian tinggal biasa ya install npm install
add React in navigation drawer ya. Ini drawer, jadi biasanya kayak menu sebelah kiri atas gitu ya. Kalau di sliding ya, atau kalau kalian tambahin gambar icon sebenarnya 3 garis, kalian bisa pencet tuh 3 garis juga keluar. Nah, ini sama ya. Tuh. Kalian bikin function-functionnya. Ya, di drawer bikin function-functionnya, ada function feed, terus notification, terus custom content. Ini mah variasi aja. Perhatikan aja tuh. Kalau kita ngisi drawer tuh ada drawer item ya. Ini kalau drawer scroll view. Nah, tapi pusatnya itu sebenarnya yang kalian perlu simak adalah di bagian drawer ini guys. Dia menciptakan navigator drawer namanya. Jadi ada drawernya isinya apa aja? Ada 2 nih. Ada feed sama notification. Nah, tapi cuman begini doang tidak akan tereksekusi guys. Ya. Cuman begini doang tidak akan tereksekusi. Nah, makanya di sini kalian mesti panggil my drawer-nya. Gitu. Pokoknya induk semangnya itu adalah navigation container ini guys. Jadi jangan kaget suatu ketika kalau error, wah, dia bilang kok sudah ada navigation container nih. Tapi kok lu definisikan lagi. Nah, itu jangan. Pokoknya navigation container itu biasanya satu kan. Jadi yang terakhir tuh di root-nya itu yang dieksekusi. Gitu loh. Kalau nggak ada pun nanti dia minta. Nah, dan kalau ada hanya boleh satu biasanya navigation container ini. Berarti kalau misalnya navigation containernya library-nya sudah di-import dari file di drawer itu, berarti utamanya nggak usah di-import. Pintar, logiknya jalan. Iya, pokoknya sekali aja. Nah, itu yang saya perlukan, logik kita sebagai IT-nya. Misalnya di utamanya kita nggak tahu nih, ternyata di root itu sudah di-import, kita import lagi. Apa bentrok atau? Ya bentrok, error. Nanti di device kita ada tulisannya tuh. Misalkan lu sudah pernah ada gitu, duplikat navigation container gitu. Kalau belum ada, error juga. Kok lu nggak definisikan gitu, kasarnya bahasa sederhananya kayak gitu. Jalanin coba. Abis ini yang authentication. Terakhir. Ya, pada drawer itu ada kayak dispatch ya. Dispatch ya. Nanti juga kalian bisa jadi akan ketemu use memo ya. Terus juga akan ketemu kalau tadi kan use effect udah ya. Terus akan ketemu create context ya. Nah, itu semua ada pengertiannya tuh. Itu semua dalam React ya. Nanti kayak gini guys. Jadi ada istilahnya create context. Create context ini sebenarnya kita menciptakan satu objek, nanti kita bawa tuh guys. Bawa, semua yang ada di situ kita bawa, kita tinggal pakai, namanya pakainya itu jadinya use context nantinya. Nanti kita akan masuk ke sana, intinya. Kita akan bawa tuh. Jadi, bawa segelondongan lah, kurang lebih kasarannya. Jadi, tapi kita create konteks dulu, di mana kita mau create konteks, nanti tinggal kita panggil aja dengan menggunakannya dengan use context ya. Kayak gitu. Kalau use effect kan tadi saya udah jelasin ya, dia kayak ada did mount segala macam gitu ya. Nah, kalau mau create context ini kayak gini, create context. Terus ada lagi kayak gini. Use memo ya. Sulit untuk saya mengartikan ke dalam bahasa Indonesianya, kita pahami bareng-bareng aja ya. Kalian kan mungkin meaningnya, yang penting kita meaningnya. Use to memorize our context functions to avoid calling them on every render. Jadi kalau kamu pakai ini, dia manggilnya nggak berulang-ulang. Kalau udah sekali aja gitu, cukup sekali aja gitu, nggak usah berulang-ulang kalau memang sudah dirasa sudah terpanggil gitu. Ya. Use memo will only recompute when one of the input has changed. Gitu. Jadi intinya nggak berulang-ulang lah dengan use memo ini. Ini gaya di React juga ya, yang di React tadi ya kan ada React use effect segala macam gitu.
Ini saya Indonesiakannya dengan agak-agak kasar sih bahasanya ya, tapi kalian pasti nangkap lah ya. Digunakan untuk mengapa fungsi konteks kita untuk menghindari memanggilnya di setiap render. Kan kalau setiap kali di render lagi di render kan makan kan, jadi cukup sekali aja kasarnya gitu. Itu pakai use memo namanya. Jadi dia udah punya catatan sendiri lah gitu. Lebih kurang kayak gitu. Pokoknya dia nggak berulang-ulang aja lakukannya gitu. Use memo hanya akan menghitung ulang ketika salah satu input telah berubah. Kalau nggak ada perubahan, udah ngapain dia ngitung? Dia ngapain dia? Iya ke bawah juga sih, ya mau tampilan atau mau variabel atau apa kita bisa pakai use memo. Nanti kita ada tuh begitu kita bikin project ya, project yang dari awal itu ada pakai use memo. Ribet sih, jadi ya pelan-pelan aja kalian lama-lama nikmatin aja ya. Nah ini gangers kayak gini, coba. Tuh, nanti kita akan pakai lebih dalam. Ya, kurang lebih pemakaiannya kayak gitu. Nggak usah dipusingin dulu, tapi kurang lebih makanya kayak gini nih. Use memo. Nah. Iya, ini udah polanya mereka nih gitu. Udah sebenarnya lebih enak gitu, cuman kadang bahasanya itu kalau yang nggak biasa tuh kadang kita Indonesianya jadi pusing saya juga. Tapi kita ngerti itu maksudnya apa kayak gitu ya. Nah, nanti juga akan ketemu use reducer ya, menghandle kompleksitas dari state logic. Setting flag that determine which screen to display. Jadi dia bisa menentukan tuh. Jadi dia ada kayak setting flagnya gitu. Lu mau screen yang mana nih gitu. Jadi kayak ada penentuan gitu. Sedangkan reducer sendiri adalah memprosesnya. Nah, ada dispatch. Dispatch itu pengiriman atau mengirim. Makanya di sini kembali ke sini nih ada yang namanya dispatch. Tuh. Ya. Kembali lagi kayak sebelumnya lah. Makanya kalau kalian jalanin tuh pencet open drawer kan drawernya kebuka lagi gitu. Nah ini nambah item ya di drawer menunya tuh. Makanya kalau kalian lihat sebelah kiri di sliding kan ada close drawer sama toggle drawer gitu. Jadi kita masuk ke yang authentication ya. Di authentication ini kalian nggak perlu import apa-apa sih. Jadi cukup aja jalanin AR out sambil saya jelaskan ya. Ini login, tapi bukan sembarangan login guys. Di sini dia sudah siapkan fasilitas di React Native. Di mana sebenarnya tanpa kalian sadari mungkin dia sudah ada teknik kapan buka, kapan tutup. Jadi untuk sekuritasnya itu lebih baik gitu ya. Kalau kita mau kembangkan ya, terkesan nanti begitu kalian running ini sederhana. Padahal sebenarnya di balik semua ini itu konsepnya dalam sekali guys. Ya. Tuh, di sini ada use context. Nah, ini yang tadi saya bilang guys, ini ada use context. Awalnya apa? Awalnya kalian ciptakan dulu thread context. Sambil pahami ya, gunakan logika kita sesama developer. Ambil meaningnya aja. Kalau sintak pasti awal-awal pusing dah. Nah. Ya, ada home screen, dia manggil konteksnya, ya. Terus variabel konstantanya itu adalah sign out. Tuh. Jadi di function home screen di sini ada manggil React use context, auto context ya. Tampilannya apa? Tampilannya kan posisi awalnya adalah sign in dong, ya. Sudah tersign in gitu. Nah, kalau kita mau sign out, berarti kita menekan sign out ini. Nah,
Yang dieksekusi apa? Yaitu sign out ini. Oke. Terus ketika dia mau coba sign in, nah ini dia pakai useStat nih. Jadi dia pengen definisi awalnya itu variabel username dan set username itu adalah kosong. Ya. Sama halnya dengan password. Kembali lagi, dia gunakan auto konteks ini untuk pengumpulan ya, pengumpulan semua isinya dari konteks tersebut. Kemudian dia isi username, password ya. Setelah dia isi, apa yang dia lakukan? Ketika tombol button itu dieksekusi, dia sebenarnya memanggil variabel sign in ini yang merupakan sebuah fungsi ya. Kalau kita tekan klik sama, nah dia lari ke sini. Sudah. Nah, ini navigationnya ini kalian jangan pusing ya. Ini memang sudah disiapkan caranya seperti ini. Jadi ada restore token ya. Kalau restore token itu dia akan ngambil dari split operator, kan ini 3 titik. Berarti split operator ya dikumpulin dari semua state-state sebelumnya, dikumpulin semua ya. Udah dikumpulin, terus ternyata kan ini ada user token sama is loading ya. Ini kalau kalian pakai token, kalau sekarang kan masih dummy aja, jadi kelihatannya aja nih aktif token padahal enggak. Terus kalau dia restore token di sini is loadingnya masih false ya. Terus kalau dia posisinya sign in, is sign out-nya adalah false. User tokennya adalah action.token. Kalau posisinya sign out, ya, sign out-nya bernilai true. User tokennya null. Oke. Else is loading true, is sign out false, user token null. Nah, ini yang action yang selalu ada aktivitas dia langsung ke sini. Nah, ya. Apa yang dia lakukan? Dia akan lakukan teknologi asinkronus. Multithreading yang saya bilang. Terus dia ada teknik penyimpanan nih, asynchronous storage. Ya, ini sorry teknik penyimpanan lah ya. Tapi kebenaran kali ini dia hanya get item user tokennya diambil. Nah, di sini juga ada teknik use memo. Apa yang dilakukan pada use memo? Ini ada yang namanya sign in. Ya, kita cari sini sign in, kita back. Nah, ini. Ya. Ketika posisinya di sign in, ya, data, kemudian dia ambil tipenya adalah sign in. Berarti kalau tipe sign in, kan tadi sebelumnya kita sudah definisikan tipe sign in ya. Kalian bisa Ctrl F sih. Back. Tuh. Yaitu is sign out false, user tokennya async token. Sign out adalah dispatch sign out, sign in. Nah, kalian coba jalan dulu pelan-pelan sampai dipahami. Nah, di sini ada kondisi nih. State is loading. Apakah dia loading dalam proses loading gitu? Ya. Kalau dia dalam proses loading, dia maka munculin splash screen. Ya. Terus kalau dia user tokennya null, ya, berarti belum ada sign in. Lain dari itu adalah posisinya sudah dipastikan user itu sudah posisi sign. Ya. User sudah posisi sign.
Kalau user sudah posisi sign berarti ya sudah posisinya di home. Ini kurang lebih kronologisnya lah ya. Misalkan nih, paling sederhananya satu, misal kita definisi screen ya. Gini. Misal posisi sign in. Ini ada 3 screen. Kalau sign in. Home, profile, setting. Ya. Misal kalau dia tidak sign in, cuma ada 2 screen, yaitu sign in dan sign up. Maka logiknya kurang lebih kayak gini. Jadi kalau dia sign in, dia eksekusi 3 ini. Kalau dia nggak sign in, dia eksekusi sign in dan sign up. Terus yang ketiga, di situ ada splash screen kan. Ini akan tampil splash atau loading screen ya. Ketika kita mencoba restoring token. Walaupun sekarang belum ada tokennya ya. Sign in screen. Sambil dipahami juga ya guys. Akan tampil ya. Kalau user sebelumnya belum sign in. Home screen tampil kalau user sudah sign in.
Nah, ada istilah is loading. Itu apa sih? Kita akan set true ketika kita coba cek apakah kita sudah punya token yang tersimpan di async AS storage. Is sign out. Kita set true ketika user mencoba signing out atau mencoba sign out. Di luar itu berarti false. User token untuk user ya. Kalau dia tidak null, itu berarti user posisinya login. Oke, ini saya kirimkan ke kalian. Catatannya